kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan dalam live streaming. Pada hari ini kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah kelanjutan dari beberapa waktu yang lalu.
Doa malam terakhir di Taman Getsemani. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Prawira. Ini adalah karya-karya lagu beliau. Satu karya yang begitu menginspirasi. Ada 3 lagu yang akan kita dengarkan saat ini. Pelangi Sehabis Hujan. Artinya, kadang-kadang kita membutuhkan satu waktu menunggu. Pelangi itu muncul, menunggu waktunya Tuhan. Jalan Tuhan, waktu Tuhan adalah lagu yang kedua. Kesabaran itu yang paling penting. Dan yang ketiga, segala sesuatu, segalanya indah pada waktunya. Saya sengaja mengangkat judul-judul ini, memilih judul-judul ini, karena topik yang akan kita kupas pada saat ini adalah ketekunan di dalam doa yang Yesus ajarkan melalui doa di malam terakhir Taman Getsemani. Kita akan dengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan. Mari dipersilakan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini bisa berubah, tapi kita dapat selalu mengandalkan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Oh, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Kau yang paling mengerti tujuan di balik
semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Ku percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Oh, ku percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Jalan Tuhan, waktu Tuhan terbaik bagiku, terindah bagiku. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Kau segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikan-Mu tak akan kau permalukan.
pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat pada hati-Mu yang setia. Ku tahu ku dapat percaya Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikan-Mu tak akan Kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikan-Mu tak akan Kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan saat ini kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa mohon penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, tetap melindungi, memberkati kami. Walaupun virus corona sudah menggoncangkan dunia, melanda dunia 1 tahun lebih. Dari Januari sampai hari ini sudah memasuki bulan Juli akhir. Namun belum ada tanda-tanda virus corona ini akan berakhir, bahkan cenderung menaik. Beberapa waktu ini begitu tinggi. Kami sadar inilah gambaran hidup manusia. Bahwa hidup ini tidak luput dari berbagai macam masalah, kesulitan, tantangan, dan pencobaan. Kami tahu bahwa hidup ini hanya menumpang hidup ini. Jika kami tidak mengalami kematian pada saat ini, suatu hari kami juga akan mengalaminya. Tapi sebelum itu terjadi, kami masih rindu agar kami bisa menikmati berkat Tuhan. Maka dalam kesempatan yang kepimpin kami untuk belajar tentang doa, khususnya di saat-saat di mana kami sangat membutuhkan campur tangan dan uluran tangan-Mu, maka kami membutuhkan bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Terpujilah Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah tema yang sama. Seperti yang
beberapa waktu yang lalu sudah kita kupas. Doa malam terakhir di Taman Getsemani yang diambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Saya akan bacakan perikop ini karena memang setiap kali kita membahas topik ini, kita selalu baca ayat ini. Saya yakin lama-lama Anda akan hafal perikop ini. Kita baca dari ayat yang ke-36 dan seterusnya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat 46, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, setelah kita baca perikop ini, kita coba renungkan lebih jauh pengajaran-pengajaran yang bisa kita tangkap di perikop 11 ayat ini. Dari hasil penggalian saya, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan inspirasi, Tuhan memberikan wahyu, dan saya temukan ada 7 topik yang menarik yang bisa bisa kita kupas untuk kita jadikan pengajaran khususnya dalam hal doa. Ke-7 topik itu meliputi yang pertama, kepada siapa dan mengapa Yesus berdoa. Yang kedua, membentuk doa kelompok kecil. Yang ketiga, 1 jam adalah standar waktu yang doa dari Tuhan. Yang keempat, berdoa dengan rendah hati. Yang kelima, berdoa dengan tekun. Kemudian yang keenam, berdoa dengan menurut kehendak Allah. Dan yang terakhir, tidak adalah jawaban doa dari Tuhan. Nah, kita sudah kupas dari topik pertama sampai topik yang keempat. Dan hari ini topik yang akan kita kupas ini adalah topik yang kelima. Berdoa harus dengan ketekunan. Supaya kita bisa nangkap pengajaran yang Yesus sampaikan melalui doa di Taman Getsemani untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Berdoa penuh dengan ketekunan. Apakah yang dimaksud berdoa dengan tekun? Mungkin kita sudah sering kali dengar tekun berdoa. Tapi bagaimana sebenarnya ketekunan itu? Ada beberapa hal yang ingin saya ajak Bapak Ibu. Yang pertama, tekun itu artinya tidak mudah putus asa. Ya, tidak mudah putus asa. Ada semangat, ada kegairahan di dalam doa. Yang kedua, tidak jemu-jemu. Sama seperti kita makan. Tidak pernah jemu. Ketika engkau jemu makan, maka berakhirlah hidupmu. Betul? Karena hidup kita sangat tergantung oleh konsumsi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, dilakukan berulang-ulang. 1 kali belum dijawab, jangan putus asa. Lakukan lagi. Suatu saat Tuhan pasti menjawab apa yang kita doakan. Yang keempat, hal yang dilakukan itu continue. Sama. Isinya sama. Kali ini isinya begini. Besok isinya sama. Lusa isinya sama. Jangan hari ini kita doa begini. Belum dikabulkan. Besok begini beda lagi. Lusa begini beda lagi. Jadi Tuhan bingung. Mana yang merijab duluan? Begitu banyaknya doa kita panjatkan. Dan yang terakhir, tekun itu berhubungan dengan waktu.
Karena tekun itu yang menentukan adalah waktu. Engkau bisa nggak melewati satu masa, satu waktu tertentu sesuai dengan ketekunan Anda. Kita akan lihat, nah di Taman Getsemani inilah Yesus mengajarkan tentang ketekunan dalam doa. Dari mana kita bisa tangkap bahwa Yesus itu tekun di dalam doa di Taman Getsemani? Ada 3 kali Yesus berdoa dan isi doanya itu sama. Berarti Yesus doakan A. Yang kedua kali tetap A. Yang ketiga kali isinya tetap A. Yesus tidak berubah pokok doanya. Yang sekarang A, nanti kedua kali jadi B, ketiga kali jadi C. Enggak. 3 kali Yesus berdoa isinya itu tetap sama. Nah itulah gambaran dari ketekunan, kontinuitas. Kita lihat wujud ketekunan doa di Taman Getsemani. Yang pertama kali kita baca kembali Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Coba perhatikan isinya. Isinya ada 2 poin penting. Pertama adalah Yesus memohon agar dia tidak meminum cawan pahit. Yang kedua, akhirnya Yesus berkata, tapi jangan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak engkau. Jadi pokok doa Yesus itu ada 2, menitik beratkan 2 kata, tapi berfungsi 1 kata. Berfungsi 1 kata itu adalah masalah penyaliban besok. Mau terima atau tidak. Itu. Lalu yang kedua kali dia berdoa. Kita lihat isinya. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah keadaanmu sama. Jadi kalau memang cawan pahit, penderitaan ini, penyaliban ini tidak bisa aku hindari, yaudah jadilah kehendak engkau. Lalu yang ketiga, kita lihat isinya apa? Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Artinya doa yang pertama, kedua isinya sama dengan doa yang ketiga. Nah disinilah wujud yang namanya ketekunan. 1 kali berdoa belum dijawab, nggak apa-apa, ulangi 2 kali, belum dijawab, ulangi 3 kali. Artinya kontinuitas. Tentunya Yesus nggak bisa berulang terus sampai 10 kali. Nggak perlu dicatat seperti itu. Karena ini hanya satu gambaran, satu pengajaran bahwa doa itu harus disertai dengan ketekunan. Apa perbedaan antara doa yang diulang-ulang dengan doa yang bertele-tele? Karena seringkali kita dengar juga doa itu jangan bertele-tele. Apa sih yang dimaksud dengan bertele-tele? Apakah tekun sama dengan bertele-tele? Kita coba lihat yang namanya tekun. Tekun itu artinya punya fokus doa yang jelas dan tidak berubah. Itu tekun. Ibarat kita pukul batu supaya lubang. Kita pukul di sini terus menerus. Jangan pukul di sini, lalu sebentar sini, sebentar sono. Itu berubah-ubah. Okay? Lalu doa yang bertele-tele itu apa? Kita baca ayatnya dulu. Matius 6 ayat yang ke-7. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kenapa Yesus munculkan kata doa bertele-tele? Sebenarnya yang dikritik itu siapa? Nah yang dikritik Tuhan Yesus di bagian ini di Matius pasal yang ke-6 itu adalah para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka, imam-imam ini, memang ada waktu tertentu mereka itu dipanggil mendoakan umatnya. Mendoakan sesuatu. Mengadakan sesaji ataupun mengadakan korban-korban sebagainya. Dan ketika mereka pemimpin-pemimpin agama Yahudi diminta doa, mereka tuh dibayar loh. Dipanggil tuh dibayar, bukan gratis. Sama seperti sekarang pendeta. Banyak pendeta yang nuntut dibayar, ya itu seperti itu. Dan ada sedikit pendeta yang gratis. Nggak usah bayar, karena memang Tuhan sudah bayar, betul? Nah, ketika mereka dibayar, mereka dihitung berdasarkan waktunya. Jadi kalau waktu doanya pendek, dibayarnya agak murah. Waktu doanya panjang, dibayar agak mahal. Karena itu banyak para pemimpin agama itu sengaja buat doanya panjang lebar. Tetek bengek diceritain.
Itulah yang disebut bertele-tele. Karena apa? Mereka doa memang sengaja diperpanjang supaya bayar itu mahal. Itu masalahnya. Makanya para pemimpin agama Yahudi kayaknya mengerti bahasa semboyan bahasa Inggris atau pepatah bahasa Inggris, time is money. Jadi sengaja waktunya diperpanjang supaya dapat banyak money atau banyak duit. Oke? Jadi contoh doa yang bertele-tele seperti ini. Tidak punya fokus yang jelas. Artinya terlalu mendetail. Nah contoh. Ketika engkau meminta pacar, lalu engkau berdoa kepada Tuhan. Nah waktu berdoa, Tuhan kabulkanlah Tuhan, berikanlah aku seorang pacar karena umurku sudah begini Tuhan. Dan aku kepingin punya pasangan, macam-macam. Nah setelah itu engkau mulai jelaskan ciri-ciri yang engkau harapkan. Tuhan yang rambutnya keribo, Tuhan yang hidungnya mancung, matanya berseri, giginya lengkap, kemudian kulitnya putih, wajahnya oval, orangnya romantis, orangnya murah senyum, jujur, setia, sabar, dan lain-lain sebagainya. Itu yang namanya bertele-tele. Jadi kalau sudah minta seperti ini, kayaknya Tuhan juga bingung. Gua mau cari kemana kayak begini. Yang ini cantik sesuai dengan keinginan dia, tapi kulitnya hitam. Yang ini kulitnya putih, wajahnya cantik, tapi rambutnya nggak keribo. Ini kan susah nih. Kalau mau keribo cari di Papua, betul nggak? Cari di Papua banyak keribo-keribo. Tapi masalahnya kan kulit hitam. Nah kalau kulit gigi lengkap oke. Orang Papua kan kalau jalan malam hari yang nampak tuh hanya giginya. Karena memang rambutnya keribo hitam, badannya hitam. Begitu tersenyum giginya putih. Nah gimana carinya? Maka nggak heran. Sampai tua pun nggak dapat pasangan hidup. Nah itulah yang namanya terlalu mendetil dan bertele-tele dalam doa. Jadi tekun dengan bertele-tele itu berbeda. Kita lihat, kita masuk ke pelajaran kita yang inti. Apa yang dimaksud berdoa dengan tekun? Yang dimaksud doa dengan tekun adalah tidak mengenal istilah putus asa. Tidak ada kata putus asa di dalam kamus orang yang tekun berdoa. Untuk menjelaskan arti ketekunan dalam doa, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda dengan hakim yang lalim. Kita lihat perumpamaan Yesus tentang ketekunan ini yang dituliskan di Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Jadi saya akan bacakan Lukas 18 ayat 1 sampai 8 bagaimana kita belajar tentang makna ketekunan itu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Itulah tekun. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Wah, ini hakim luar biasa ya. Ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Yang ada hakim ya tentu ada pasien, tentu ada klien, betul? Klien yang ingin meminta bantuan dari sang hakim. Tapi masalah hakim yang dihadapi bukan hakim biasa, hakim yang tidak takut pada Tuhan. Kalau tidak takut pada Tuhan, berarti dia berani main sogok. Lu mau bayar gua berapa? Kemudian dia berani mainkan ketidakadilan. Yang penting siapa yang berani bayar dia yang mahal. Makanya si janda ini punya kasus dan dalam kasus ini janda ini mesti ini posisi yang benar. Tapi karena dia tidak punya duit, janda ini miskin, maka dia tidak bisa membayar sang hakim. Maka sang hakim itu tidak meladeninya. Ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim lamlim itu. Akhirnya, hakim ini satu waktu dia nggak peduli. Dia sengaja tidak tangani perempuan ini. Kenapa? Karena dia hakim itu kan profesi ingin dibayar. You sanggup bayar berapa? Sedangkan janda ini tidak punya duit. Kalau punya duit dia sogok hakim ini selesai. Hakim itu pas bela kasus dia. Jadi hakim pun tahu memang kebenaran itu ada di janda ini, bukan lawannya. Artinya janda ini mestinya di posisi yang bisa dimenangkan. Tapi karena janda tidak sanggup bayar hakim, maka hakim tunda-tunda dulu. Sedangkan janda
nggak mau mengalah, dia datang lagi, tolonglah, aku benar, tolonglah bela hakku. Ketika hakim tak, yuk berani bayar berapa? Saya mau cian, mau lui, atau nggak punya duit. Ya hakim yang nggak ladeni. Tapi setelah dia datang terus, hakim juga pusing. Lama-lama bergerak, gimana ya lama-lama dia bisa nyerah aku? Yaudah aku bela saja, walaupun tidak dibayar, gitu loh. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan pengajaran penting di dalam hal doa tentang ketekunan. Lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah ini ketekunan. Ketekunan itu berkaitan dengan waktu yang saya katakan tadi. Siang dan malam. Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan ketekunan memiliki koneksi yang erat dengan iman. Orang yang tidak tekun adalah orang yang tidak punya iman. Sebaliknya orang beriman pasti tekun. Karena dia tahu hanya masalah waktu. Tuhan akan menjawab doanya. Kita analisa lebih jauh hakim yang lalim ini. Tidak takut pada manusia dan pada Allah. Kenapa Yesus tekankan di sini? Tidak takut pada manusia maupun tidak takut pada Allah. Artinya hakim ini bisa mainkan hukum. Dia berani membolak-balikkan hukum. Yang benar dia bisa jadi salah, yang salah bisa dibenarkan. Tergantung siapa yang berani bayar dia. Berapa berani membayar dia. Itu dia. Sang hakim yang lalim ini. Nah, hakim yang lalim ini karena dia tidak takut pada Tuhan, artinya dia nggak urusan dosa dan dia tidak menghormati sesama manusia. Artinya kalau tidak ada pemerintah yang menangkap dia, bebas main dia. Namun hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah, yang tidak takut pada manusia, bisa ditaklukkan oleh janda miskin ini. Janda ini lemah, tidak punya uang. Tapi bisa menaklukkan sang hakim itu, akhirnya hakim itu membela kasus dia. Dan memang menang, karena memang dia itu di posisi yang benar, maka bisa dimenangkan. Dia hanya menunggu bayaran dari sang janda ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan ketekunan. Satu kali engkau berdoa belum dijawab, dan doa lagi dengan kata lain tidak putus asa. Karena orang yang tekun tidak ada kata putus asa atau tidak ada kata jemu-jemu di kamusnya. Kita coba belajar ketekunan dari si janda ini. Kita perbandingkan ya. Ini janda miskin yang lemah dan kita belajar pada janda miskin yang di sebelah kanan. Janda miskin ini tahu bahwa hanya hakim ini yang bisa menolong dia. Kemungkinan itu adalah hakim-hakim ini punya area kerja. Jadi hakim itu hanya menangani kasus di wilayah. Mungkin kebetulan tempat tinggal janda ini masuk area dari wilayah kerja si hakim ini. Sehingga mau tidak mau, hanya hakim ini yang bisa menyelesaikan kasus dia. Yang menolong dia. Dia nggak bisa ke tempat yang lain. Oke? Nah di sini memberikan pengajaran kepada kita. Kita juga harus tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya masalah kesulitan kasus apapun yang engkau alami, Tuhan sanggup selesaikan. Tuhan sanggup menolong. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang aneh bagi Tuhan. Oke, tidak ada yang aneh. Tidak ada kata impossible di kamusnya Allah. Yang kedua, kita lihat si janda ini tidak putus asa. Selalu datang ke kantor hakim itu. Hari ini aku datang setelah ketemu, Pak Hakim tolonglah bantu bela kasusku. Enggak diladeni hakim. Oke, pulang dia. Besok datang lagi, Pak Hakim tolonglah bela aku benar. Ini kasusnya begini. Tidak diladeni hakim. Besok datang lagi, berulang kali datang lagi. Sampai hakim ini bosan dan lama-lama hakim berpikir, kayaknya berapa lama sih dia bisa tahan. Lama-lama aku yang diserang, ya udahlah aku bela kasus dia. Nah ini memberikan pengajaran ketika kita berdoa pun jangan ada istilah putus asa. Ulangi doamu, dan sekali lagi ulangi doamu, terus menerus. Suatu saat doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan melihat ketekunan. Nah walaupun hakim ini kejam dan tidak peduli pada siapapun, akhirnya hatinya berubah. Karena ketekunan dari janda ini. Sedangkan terhadap Tuhan itu penuh kasih dan sangat peduli.
Masakan dia tidak tergerak hatinya oleh ketekunan doamu. Engkau doa lagi. Siang engkau doa, malam engkau doa. Suara engkau yang naik ke sorga. Sedangkan dari miliaran manusia di muka bumi ini, suara engkau paling kencang di telinga Tuhan. Lama-lama Tuhan, dia lagi. Wah, kasihan juga. Udah, gue tolong saja. Jadi awalnya mungkin Tuhan gak begitu pedulikan. Tapi setelah engkau tekun dan tekun, lama-lama Tuhan akan kabulkan doamu. Itulah ketekunan. Dalam perumpamaan di Lukas pasal 18 ayat 1-8 ini, perhatikan satu kata ini, yang siang malam berseru. Siang malam. Kata siang malam ini berseru kepada Tuhan, ini adalah satu gambaran doa tidak mengenal istilah waktu. Siang hari engkau berdoa, malam hari engkau berdoa lagi. Dan isi doanya sama. Jangan siang A, malam hari B, besoknya dia di C, isi doamu. Nah itu enggak kau tekun. Artinya doa itu tidak fokus. Yang Tuhan lihat itu adalah fokus. Dan Yesus sudah memberikan pengajaran tentang fokus. 3 kali Yesus berdoa, isi doanya itu sama. Itu yang namanya fokus. Filosofi, tetesan air dapat melubangi batu. Pernah nggak dengar filosofi ini? Tetesan air dapat melubangi batu. Kita lihat gambar ini Bapak Ibu. Ini hanya tetesan air. Tapi batu itu dibuat berlubang loh. Kenapa bisa demikian? Jelas sekali air dan batu adalah perbandingan yang sangat berbeda. Yang satunya keras dan sulit ditembus. Coba aja batu, gimana kita palu bisa mental, oke? Sedangkan air itu lemah, lembut dan tak berdaya. Jadi satu perbandingan yang sangat jomplang. Yang satunya kuat, yang satunya lembut, oke? Lemah tak berdaya, tapi karena batu itu ditetesin terus-menerus sedikit. Mungkin kalau hanya 10 tetes, 20 tetes, enggak ada bekas sedikit pun. Tapi kalau sudah ribuan tetes, sedikit tes, lama-lama batu mulai terkikis. 10.000 tetes, mulai ada cekungan kecil. Bayangkan, hanya tetesan air saja bisa melubangi batu. Itu gambaran ketekunan. Diulangi sedikit. Lama-lama akhirnya jebol, tembus juga itu batu. Bapak Ibu, demikian pula gambaran tentang ketekunan dalam doa. Ketekunan dalam doa. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi kalau Tuhan sudah melihat, dia nggak akan ulur waktu lagi, lihat ketekunanmu dan akhirnya engkau dijawab oleh Tuhan. Satu hal saya ingin katakan. Yang punya masalah, kesulitan, penderitaan, problem yang perlu dipertolongan Tuhan bukan hanya engkau. Di dunia, maaf kata, di agama Kristen maupun non-Kristen, berapa miliar manusia? Yang ateis katakanlah 1,5 miliar. Sedangkan saat ini di dunia ada 7 miliar. Artinya 5,5 miliar sama-sama berdoa sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing. 5 miliar manusia. Tuhan mau jawab siapa? Kalau Anda tidak lebih menonjol daripada orang lain, doamu tidak akan terdengar oleh Tuhan. Saking banyaknya orang yang berdoa. Karena itu Anda harus bayar harga. Harus lebih menonjol daripada orang lain. Kalau orang lain berdoa 10 jam, engkau doa 100 jam. Orang doa 100 jam, engkau doa 1000 jam. Itu Tuhan pasti jawab. Lebih menonjol daripada orang lain. Itulah ketekunan Bapak Ibu. Yang kedua, makna ketekunan doa itu adalah doa yang berdiri di atas dasar kekuatan iman. Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah doa yang dilandasi dengan kekuatan iman. Ada hubungannya erat antara ketekunan doa dengan iman. Di mana hubungannya itu? Orang yang tidak tekun berdoa, orang tidak akan tekun berdoa kalau dia tidak memiliki iman. Okay? Bagaimana dia akan tekun berdoa kalau dia tidak percaya? Doa 1 kali, 2 kali, nggak dijawab. Kayaknya Tuhan nggak jawab deh. Tuhan nggak ada deh. Dan macam-macam.
Orang beriman itu percaya jawaban doa dari Tuhan itu hanya masalah waktu. Karena dia percaya. Bukan Tuhan nggak sanggup. Dan bukan Tuhan nggak mau jawab. Aku percaya bahwa suatu saat Tuhan akan jawab. Maka aku doa lagi. Terus menerus suatu saat Tuhan akan jawab doanya. Itu yang namanya iman. Jadi antara ketekunan dengan iman itu memiliki hubungan yang erat. Kalau engkau punya iman, engkau pasti tekun berdoa. Kalau engkau tekun berdoa, engkau tidak punya iman, engkau tidak akan mungkin tekun berdoa. Karena engkau merasa percuma atau sia-sia atau doamu tidak akan jawab oleh Tuhan. Perhatikan kembali perkataan Tuhan dari perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini. Di Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 sampai ayat yang 8. Siang malam berseru kepadanya. Itu adalah waktu. Oke, waktu. Tapi waktu ini terkoneksi dengan kata iman. Adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Artinya orang yang beriman pasti tekun. Percayalah. Orang yang punya iman pasti tekun berdoa. Tapi kalau orang tidak punya iman, doa itu asal-asalan. Doa itu akhirnya tidak penting. Karena dia merasa, Tuhan tidak akan jawab doa saya. Itulah iman dia. Tuhan tidak jawab doa dia. Itu iman dia. Akhirnya memang Tuhan gak jawab. Karena yang diimani Tuhan gak jawab. Mestinya engkau imani Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab. Saya yakin Tuhan akan jawab. Hanya masalah waktu saja. Ya, itulah yang namanya ketekunan. Ketekunan doa adalah wujud dari iman. Dia tidak pernah, orang yang beriman itu tidak pernah bertanya Allah sanggup atau tidak mengabulkan doaku. Oke? Dia tidak bertanya, Tuhan sanggup nggak ya menjawab doaku? Sanggup nggak Tuhan? Yang ditanyakan itu adalah apakah Allah mau atau tidak mau? Jadi beda. Sanggup atau tidak dan mau atau tidak mau itu beda. Kalau Allah sanggup tidak mau, ya nggak jalan. Okay? Tapi Allah mau tapi tidak sanggup juga nggak ada gunanya. Artinya adalah Allah sanggup dan Allah mau. Tapi kalau Allah mau pasti ada persyaratan. Persyaratannya adalah bagaimana agar Allah mau dan tergerak menjawab doanya. Itulah masalah yang harus cari solusinya. Dan solusinya adalah berdoa terus menerus tidak putus-putusnya. Itulah ketekunan. Semakin engkau tekun, maka Allah akan semakin memberikan fokus perhatian kepada Anda. Mana lebih sulit Bapak Ibu? Coba renungkan, perbandingan. Mana lebih sulit? Memohon kepada manusia, kepada sang hakim yang kelihatan. Ini yang konkret nih. Oke, yang konkret. Datang lagi si janda ini. Atau memohon atau berdoa kepada sesuatu yang tidak kelihatan abstrak. Mana yang lebih sulit Bapak Ibu? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Memang yang tidak kelihatan itu yang sulit. Tapi itulah doa. Yang tidak kelihatan, engkau doa itu membutuhkan iman. Itulah iman. Kalau engkau tidak iman, maka engkau tidak akan datang kepada Tuhan. Yang tidak kelihatan itu. Wujud ketekunan doa Yesus 3 kali. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat 2 kasus. Ada 2 tokoh di Alkitab yang 7 kali berdoa. 7 kali memohon kepada Tuhan agar doanya itu, permohonan dan keinginannya itu dijawab oleh Tuhan. 7 kali. Memang saya katakan di Alkitab abahnya angka 7. Unik. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tuhan menetapkan hari istirahat, hari Sabat, hari ke-7. Okay? Lalu ada 7 kali doa. Nah, kemudian di sini saya buatkan 7 topik juga. Memang saya suka angka 7. Nabi Elia memohon hujan turun dari langit setelah kemarau 3,5 tahun. Berapa kali dia 7 kali. Lalu kasus kedua, Panglima Naaman kena penyakit kusta. Dia berdoa memohon kesembuhan Tuhan dengan menyelam ke dalam sungai. Berapa kali? 7 kali. Jadi kita akan melihat angka yang sempurna, angka 7 ini. Yang pertama, Elia memohon hujan turun dari langit. Kita lihat ketekunan Elia ya. Elia memohon hujan turun dari langit. Iman Elia itu melahirkan ketekunan dalam doa. Kita baca dulu Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa
supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujannya dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bayangkan, seorang manusia, coba perhatikan, Elia manusia biasa. Artinya, kalau Elia sanggup lakukan, mestinya kita pun sanggup lakukan. Dan perkara yang dilakukan Elia itu bukan hal yang kecil loh. Seorang manusia biasa bisa mengendalikan alam semesta. Ketika dia berdoa, Tuhan jangan turunkan hujan Tuhan. Jangan turunkan hujan Tuhan. Hujan itu nggak turun. Langit itu tidak pernah hujan 3,5 tahun. Artinya hujan turun atau tidak ada di tangan dan mulutnya Elia. Ketika dia angkat tangan untuk berdoa, mengucapkan doa, turun hujan, baru Tuhan turunkan hujan. Luar biasa saya katakan, betul? Bayangkan, alam semesta bisa dikendalikan oleh manusia biasa. Kalau yang ini begitu besar saja Elia sebagai manusia biasa bisa lakukan, mestinya kita bisa lakukan. Yang lebih kecil lah, nggak usah seperti Elia lah. Betul? Ia sungguh-sungguh berdoa. Manusia biasa, tapi dia punya hal yang luar biasa, kesungguhan dalam doa. Bagaimana wujud kesungguhannya itu adalah doa dengan tekun. Itu kesungguhan dia dalam doa. Sehingga ketika dia melihat kayaknya waktunya sudah mesti turunkan hujan, lalu dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan doanya. Coba kita lihat bagaimana dia berdoa. Jika Tuhan Yesus berdoa sebanyak 3 kali yang isinya sama, lantas berapa kalikah Elia berdoa yang isinya sama, yaitu memohon hujan turun dari langit setelah 3,5 tahun kemarau? Berapa kali? Sebanyak 7 kali. Luar biasa ya. 7 kali. Berdoa, berdoa, dan berdoa lagi. Kita lihat bagaimana dia berdoa di 1 Raja-Raja 18 ayat 42 ke bawah. Ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, sujud dia. Sujud sampai ke tanah. Dia memohon kepada Tuhan. Lalu ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Perhatikan, sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Jadi sebanyak 7 kali Elia berdoa. Isi doanya apa? Sama. Berdoa agar hujan itu diturunkan di langit setelah 3,5 tahun tidak hujan. Berdoa lagi, berdoa lagi. Inilah ketekunan Bapak Ibu. 1 kali berdoa tidak dikabulkan, jangan putus asa. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Padahal Elia itu nabi loh. Kalau nabi saja yang hubungannya dengan Tuhan begitu dekat masih perlu 7 kali berdoa. Apalagi kita bukan nabi, hubungan kita dengan Tuhan jauh. Kalau Elia 7 kali mestinya Anda 70 kali berdoa, betul? Itu dia. Ayat yang keempat. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Perhatikan kata ini, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Inilah yang dimaksud dengan iman. Jadi Elia berdoa nih. Berdoa, selesai doa. Hei bujang, coba kamu naik ke atas. Lihat sekelilingmu. Okay. Apakah ada perubahan cuaca? Setelah bujangnya lihat kiri kanan sejenak, lalu turun lagi. Datang kepada Elia. Tuhan, tidak ada perubahan. Cuaca masih cerah. Awan tidak ada, tampak langit biru. Jadi kayaknya belum ada tanda akan hujan. 7 kali. Lalu ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Bapak Ibu, kita lihat iman Elia. Setelah berdoa 1 kali, 2 kali, 5 kali, 6 kali, sampai yang ke-7 kali. Selesai berdoa, dia suruh lagi bujangnya, coba kamu naik lagi sekali lagi, lihat ke atas.
sekeliling. Dan begitu dia naik untuk ke-7 kali melihat, dia melihat ada awan sebesar telapak tangan. Bayangkan, awan sebesar telapak tangan. Akhirnya Elia langsung tahu, wah, doaku sudah dikabulkan. Langit, awan begitu besar, hanya sepotong awan yang muncul, Elia tahu doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Itulah iman. Oke? Jangankan sepotong awan. Ketika cuaca gelap, awan banyak sekali, petir mulai menggelar, Anda yakin nggak pasti turun hujan? Ternyata banyak kasus tuh. Kelihatan sudah mau turun hujan, petir sudah mulai terang, plung kiri kanan. Setelah itu datang angin datang meniup awan, nggak jadi hujan. Itulah iman. Bapak Ibu, artinya tekun dan beriman itu sangat penting. Elia memohon hujan turun dari langit. 6 kali dia berdoa itu hanya melihat langit biru dan cuaca yang cerah. Tetapi pada ke-7 kalinya dia berdoa, tampak sebuah awan kecil sebesar telapak tangan muncul. Dan Elia yakin doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Itulah iman Elia. Jadi saya sudah katakan tadi, antara iman dengan ketekunan itu erat sekali hubungannya. Kalau engkau punya iman, engkau pasti tekun berdoa. Oke? Kalau engkau punya iman, engkau yakin Tuhan bisa lakukan apapun. Sanggup lakukan apa? Hanya masalah waktu. Jadi iman, tekun, waktu, kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketekunan itu ditentukan oleh waktu. Nah, ketika berbicara tentang waktu, dalam ketekunan salah satu unsur itu adalah iman. Ilustrasi iman. Saya berikan sebuah ilustrasi tentang iman. Di sebuah kerajaan, di sebuah kerajaan dilanda kemarau yang panjang. Katakanlah 3,5 tahun tidak turun hujan. Seperti yang kasus di kerajaan Ahab lah. 3,5 tahun tidak turun hujan. Lalu karena tidak turun hujan, semua tumbuhan sudah mati. Sudah banyak hewan dan manusia yang mati. Akhirnya raja lalu mulai menggerakkan rakyat. Oke, kita akan doa bersama-sama. Saya yakin kalau kita percaya doa bersama-sama, kekuatannya akan luar biasa. Kita akan berkumpul pada tanggal sekian, jam hari sekian, jam sekian, di lapangan X. Kita akan berdoa, khusus berdoa supaya hujan turun. Oke, nah di sini menentukan nih. Kira-kira ketika Anda diundang raja untuk ikut ke lapangan berdoa, Anda bawa apa? Kira-kira Anda bawa apa? Ke sebuah lapangan besar untuk berdoa. Ada kemungkinan kemudian Anda datang dengan tangan kosong. Karena kita hanya berdoa kok. Atau Anda bawa alas duduk. Mungkin duduk, kalau nggak kuat berdiri Anda bisa duduk supaya nggak kotor baju Anda. Oke. Dan mungkin juga ada yang bawa makanan. Oke, nggak apa-apa. Bawa minuman. Oke, terserah. Apapun yang Anda bawa. Tetapi di tengah-tengah begitu banyaknya orang kerumun, ada 2 anak yang istimewa yang dia bawa, yang menunjukkan iman mereka. Apa itu? Yang satu membawa ember. Seorang anak kecil bawa ember tuh. Ember kosong. Sehingga orang melihat dia bawa ember, lucu. Akhirnya raja yang melihat, loh, ini anak luar biasa. Makanya raja dekatnya, Dek, kamu bawa ember untuk apa? Dia ngomong apa? Oh, saya mau bawa air pulang. Karena saya yakin kalau kita doa sama-sama, hujan kan turun, aku mau bawa air pulang. Emang di rumahnya nggak hujan kali ya? Tapi di sinilah gambar iman dia. Dia yakin, walaupun belum mulai doa, dia sudah bawa ember duluan. Oke, itu menunjukkan iman dia. Lalu yang kedua, bawa apa Anda tahu? Anak kedua bawa payung. Dan waktu bawa payung bukan untuk supaya teduh. Karena rupanya tempat itu doa juga, ada pepohonan. Nah, dia berkata, saya bawa payung karena saya takut nanti waktu pulangnya kehujanan. Supaya nggak basah, saya bawa payung. Itulah iman. Artinya apa? Iman itu terekspresi dari tindakan. Benar nggak? Tindakan. Dia bawa payung, dia bawa ember, itu tindakan. Nah sama juga, engkau punya iman, tindakannya adalah engkau tekun berdoa. Semakin tekun engkau berdoa, semakin hasilnya nyata. Yang ketiga, apa ini maksud doa dengan tekun? Doa dengan tekun itu adalah menantikan waktunya Tuhan. Okay? Doa yang tekun adalah harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Itu tekun. Waktu Tuhan.
Lihat, di sini 7 kali berdoa. Sebanyak 7 kali Elia berdoa, disuruh bujangnya itu naik ke tempat lebih tinggi melihat perubahan cuaca. Setelah itu turun lagi memberikan laporan. Jadi 7 kali nih. Dia setelah Elia doa selesai, yang pertama kali, coba kamu naik ke atas, lihat ada nggak perubahan. Setelah itu bujangnya naik. Setelah naik, lalu turun lagi. Tuhan, belum ada perubahan. Elia berdoa lagi. Selesai berdoa, coba kamu naik lagi. 7 kali. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda melihat berapa lama itu orang naik turun. Oke, kita lihat dulu posisi. Di mana posisi bujang itu naik. Oke, mestinya posisi bujang itu ada di puncak gunung. Bukan di separuh gunung. Karena kalau dia hanya berdiri di separuh gunung, kan nggak bisa melihat di sebelah sana. Karena tertutup pohon atau tertutup gunung. Maka dia harus naik sampai ke atas puncak gunung. Dan kebetulan di Israel itu banyak gunung-gunung yang memang botak. Nggak ada pohonnya. Jadi Anda harus naik sampai ke atas baru Anda bisa keliling. Oke? 7 kali. Naik turun, naik turun. Ketika 7 kali naik turun, berapa lama waktu yang dihabiskan? Coba renungkan. Kalau 1 kali naik turun setengah jam kali 7. Berapa? 3,5 jam. Betul? Ini gambaran ketekunan. Ketekunan. Tuhan punya waktu dalam menjawab doa kita. Maka dibutuhkanlah yang namanya ketekunan. Yesaya 49 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Pada waktu aku berkenan. Artinya, ada waktunya Tuhan menjawab doa kita. Yang masalahnya adalah engkau sabar nggak menanti waktunya Tuhan. Sabar nggak berdoa menunggu Tuhan menjawab doamu. Jadi bukan Tuhan tidak sanggup. Yang masalahnya adalah engkau sanggup nggak menanti waktunya Tuhan. Sanggup nggak bersabar. Karena sabar itu hal yang paling sulit lakukan. Berbicara ketekunan artinya Anda harus berani bayar harga. Doamu semakin besar doamu, harga yang engkau bayar harus makin besar. Bayar harga untuk waktu, kesabaran. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tunggu, lihat jam. Sama seperti engkau menunggu seseorang. Kok lama gak datang-datang, betul? Korban harga yang kedua adalah tenaga. Ketika doa juga, fisik itu lelah, capek. Kenapa banyak orang tidak suka berdoa? Memang capek. Kalau nonton 2 jam gak terasa. Tapi kalau doa 2 jam tuh rasanya tulang itu sudah mau runtuh semua. Mau copot semua. Kenapa ya? Karena memang tidak mudah. Kemudian uang. Waktu yang kau habiskan, engkau harus perhitungkan sebagai uang. Bahasa Inggris mengatakan time is money. Waktu yang kita lalui, waktu itu uang. Artinya engkau harus berani bayar harga. Dan juga perasaan kejenuhan. Jenuh. Ketika engkau jenuh, maka engkau sudah gagal. Lalu kasus yang kedua, kita lihat Panglima Naaman. Naaman ini adalah panglima perang kerajaan Aram yang menderita penyakit kusta. Yang dicatatkan di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 27. Saya akan kutipkan beberapa ayat saja. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu Elisa. Elisa menyuruh seorang usuruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi ayat yang kita baca di ayat 1, 9, 10 dan ayat 14 satu gambaran tentang
Panglima Naaman yang menyelamkan diri 7 kali. Menyelam 7 kali itu adalah gambaran doa. Karena yang dia minta adalah kesembuhan. Kesembuhan. Nah, 7 kali menyelam. 7 kali berdoa, 7 kali berharap. Ketika kita berbicara 7 kali, Panglima Naaman itu nyelam, kemungkinan adalah, mengapa Tuhan suruh selam 7 kali ya? Kenapa? Padahal Tuhan kan maha kuasa. Enggak usah selam pun, sembuhlah kamu. Sembuh. Betul nggak? Tapi kenapa Tuhan suruh selam? Lalu selam itu bukan 1 kali, 2 kali, 7 kali. Kenapa? Saya yakin hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Elia tahu nggak? Ya bisa tahu, bisa tidak. Oke? Tuhan suruh. Dan saya yakin ketika Elia berkata selam 7 kali, pasti bukan Elia sendiri yang memutuskan. Kemungkinan bukan Elia, tapi Tuhan suruh selam 7 kali. Dia akan sembuh. Oke? Elia kira-kira nanya nggak, Tuhan kenapa 7 kali ya? Enggak usah ditanyakan, karena Tuhan perintahkan, yaitu kita ikuti saja. Allah ingin mengajarkan tentang ketekunan dalam doa. 1 kali selam belum, 2 kali selam belum, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah selam berapa kali baru ia sembuh? 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah dia selam 1 kali, bangun. Ada sedikit perubahan tuh. Yang tadinya gak ada kuasa, sedikit hilang nih. Lalu dia selam kedua kali, semakin sembuh. Selam ke-7 kali, sembuh total. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah dia selam 1 kali, naik lagi, nggak ada perubahan. Selam naik lagi, nggak ada perubahan. Sampai ke-6 kali tidak ada perubahan. Tapi dia sudah tahu, targetnya 7 kali. Dia selam yang terakhir kali, mungkin agak lama sedikit ya. Dia ingin berharap sembuh. Begitu dia bangun, sembuh total penyakit dia. Oke? Itulah ketekunan. 1 kali doa, belum dijawab, ulangi. 2 kali belum diam, ulangi. 7 kali belum diam, 8 kali, 9 kali. Yakinlah suatu saat Tuhan pasti menjawab engkau. Kita coba perbandingan antara ketekunan dengan penyakit. Oke? Doa dengan penyakit. Ini penyakit yang diobati dengan medis. Kita coba perbandingkan sakit flu dengan penyakit kanker. Ini 2 perbandingan yang sangat jomplang. Sakit flu, ini obat ya. Engkau beristirahat cukup, minum obat flu yang mungkin harganya hanya belasan ribu. Kalau saya lagi flu, saya kadang-kala minum obat. Misalnya obat Neuzep. Neuzep lebih cocok untuk saya. Jadi kadang-kala saya flu, ya istirahat. Kemudian minum obat 1-2 butir. Setelah istirahat, tidur beberapa jam. Setelah bangun, flu-nya sudah lumayan. Bahkan sudah hilang. Harga obatnya hanya ya nggak sampai 10.000. 1 strip 4 tablet. Itu untuk flu. Betul? Istirahat sedikit selesai. Lalu kanker gimana? Kalau untuk flu istirahat sebentar, obat kurang lebih 10.000. Kalau kanker, pengobatan bisa dipastikan jangka panjang. Itu kanker. Selain itu biaya yang dikeluarkan itu pasti ratusan juta sampai miliaran rupiah. Nggak main-main. Betul? Artinya perbandingannya. Kanker. Bisa buat kanker sesuai dengan singkatannya kanker. Kantong kering. Bisa buat Anda habis duit. Kalau sudah kena kanker. Tapi kalau flu, penyakit enteng. Biasa punya penyakit. Betul nggak? Nah oke. Ini medis. Lalu medis ini kita ganti dengan doa. Kita ganti dengan doa. Penyakitnya masih sama. Untuk flu, Anda butuh 2 jam berdoa. 2 jam berdoa. Nah 2 jam berdoa sampai keringatan, gak apa-apa. Setelah keluar keringat, belum sembuhkan pun sudah rasanya lega, betul? Itu untuk flu. Tapi kalau kanker, mungkin Anda butuh waktu 2.000 jam untuk doa. Betul gak? 2.000 jam. Nah disinilah sebagai perbandingan tentang ketekunan doa. Inilah yang disebut ketekunan doa. Tuhan tidak sanggup menyembuhkan kanker Anda. Mustahil. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup. Kalau orang mati saja Tuhan bisa bangkitkan, apalagi menyembuhkan penyakit kanker. Tapi Tuhan tuntut 2.000 jam untuk berdoa. Sanggup tidak? Berani nggak bayar harga untuk itu? Kalau Anda tidak berani bayar harga, ya sudah. Terima saja kanker sampai kita mati kena kanker. Betul nggak? Karena itu, kadang-kala kita tidak sabar.
Doa sudah 1999 jam. Seperti seperti Naaman, selam 6 kali nih. Kalau dia berhenti yang ke-6 kali, dia tidak akan pulih. Karena Tuhan sudah berkata 7 kali. Nah demikian pula Anda berdoa. 1999 jam engkau sudah berdoa agar kankermu disembuhkan. Tinggal 1 jam. Aduh kayaknya Tuhan, ayo udahlah nggak usah berdoa lagi. Tuhan nggak bisa atau Tuhan nggak mau kabulkan. Ya udah nggak sembuh. Padahal tinggal 1 jam loh. Sayang. Karena itulah ketekunan, berdoalah. Sampai suatu saat Tuhan pasti menjawab doamu. Itulah yang disebut dengan ketekunan. Minggu depan kita akan kupas yang tidak kalah menarik. Berdoa menurut kehendak Allah. Oke? Supaya harapan saya Bapak Ibu bisa ikuti setiap sesi dari 7 sesi ini. Supaya lengkap menjadi satu bagian khotbah yang sangat inspiratif. Karena Anda akan jarang sekali mendapatkan khotbah berseri. Khotbah yang mengandung banyak nilai-nilai pengajarannya. Dibantu dengan skema, dibantu dengan PowerPoint yang menarik. Anda tidak akan dapatkan. Karena itu kalau khotbah ini memberkati Anda, mohon di subscribe, bagikan ke teman-teman. Ini tidak berbicara doktrin, tapi untuk menguatkan iman kita sebagai sesama orang Kristen. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan Anda. Bantu subscribe. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup yang berkuasa, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar topik yang kelima pada hari ini, yaitu ketekunan dalam doa. Di Taman Getsemani, Engkau sudah mengajarkan kami tentang ketekunan dalam doa. 3 kali Engkau berdoa bolak-balik dan isi doamu sama agar cawan pahit ini lalu dan jadilah kehendak Bapa. Demikian pula kami sudah belajar Elia adalah manusia biasa, namun karena ketekunan 7 kali dia berdoa, bersujud mohon hujan turun, dan hujan turun, alam semesta digerakkan oleh kekuatan doa manusia biasa ini. Demikian pula Panglima Naaman, 7 kali dia selam di sungai Yordan. Jika ia berhenti pada yang ke-6 kali, hambamu yakin dia tidak akan disembuhkan. Tapi karena dia sudah mendengar harus selam 7 kali dia taati, itulah ketekunan. Di sini memberikan pengajaran penting bagi kami. Doa harus tekun. Kalau tidak tekun, maka kami tidak akan mendapat sesuatu yang kami harapkan. Harus berani membayar harga atas ketekunan kami. Terima kasih atas pengajaran ini begitu berharga bagi kami, khususnya dalam hal doa, supaya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat dari Bapak Pendeta Handato Cahyadi. Mari Bapak, saya persilakan. Atas nama pengurus, jemaat, dan simpatisan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nathan Jurnawan atas pelayanannya. Terima firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Bapak Ibu yang kami kasih, sebelum kita masuk dalam doa, ada beberapa pengumuman yang akan kita bacakan sebagai berikut. 1. Berhubung akhir-akhir ini menyebar COVID-19 sangat tinggi di Indonesia. Tiap hari yang positif mencapai puluhan ribu orang. Jika tidak penting-penting amat, mohon jemaat tidak keluar rumah. 2. Karena situasi dan kondisi COVID-19 yang belum teratasi, sementara kita masih ibadah online lewat live streaming, harap seluruh jemaat dan simpatisan tetap setia beribadah, bersekutu dengan Tuhan walaupun lewat online. 3. Rencana baptisan air angkatan ke-21 yang rencana akan dilaksanakan tanggal 3 Juli 2021 terpaksa ditunda karena peningkatan COVID-19 yang cukup tinggi belakangan ini dan pintu masuk Pantai Ancol ditutup sementara. Kapan baptisan air akan dilaksanakan akan diinfokan menyusul.
mulai tanggal 20 Juli akan dalam live streaming. Pendeta Nathan sudah mengupas firman Tuhan dengan tema yang baru, doa malam terakhir di Taman Getsemani. Tema ini terdiri dari 7 episode ministry khotbah bersambung. Judul minggu depan, berdoa menurut kehendak Allah. 5. Akan segera dibuka pendaftaran kelas pengajaran via Zoom dengan topik kitab kehidupan. 6. Berita duka cita, telah dipanggil Tuhan Ibu Sosra, adik dari pendeta Dr. Lilis, tanggal 13 Juli 2021 karena COVID-19. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Mari kita sehati mendoakan jemaat-jemaat yang sakit. 1. Jemaat yang sakit ada Bong Ji Chung, Bapak dari pendeta Nathan kena stroke dan dirawat di rumah. 2. Pendeta Stefanus, ginjal dan stroke. Oameng, asam lambung. Ibu Nagawati, Ibu Evi sedang sehat, kurang enak badan. Bapak Konjun dan Ibu Elizabeth COVID-19. Bapak Richard, Ibu Sasra, Yosua, Ibu Inge, satu keluarga kena COVID-19. Bapak Hyunming dan Ibu Aafi COVID-19. Ibu Rosita dan keluarganya COVID-19. Dan Bapak Cikong. Kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib. 3. Keamanan dan kedamaian di Indonesia khususnya TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua. 4. Kami jemaat merindukan sebuah gedung gereja ibadah JCC, biar Tuhan memberkati gereja kami. Sebelum kami akhiri ibadah, mari kita terima berkat dari gembala kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Saya yakin Anda punya persoalan masalah, Tuhan juga akan jawab doa Anda. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan berdoa, terima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal, keagungan yang tinggi akan turun dalam nama Yesus Kristus atas saudara sekalian. Saudara-saudara akan diberkati dalam setiap pekerjaan. Apapun yang dikerjakan tanganmu, sekalipun di dalam krisis ekonomi karena virus corona, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga, memelihara hidupmu. Saudara-saudara akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, engkau pergi, tangan yang penuh kuasa akan melindungi langkahmu. Engkau dijauhkan dari virus corona. Saudara-saudara akan diberkati dalam kesehatan. Jika saat ini engkau sedang mengalami virus corona, sakit, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau dipulihkan. Sukacita, damai sejahtera, kemuliaan, kehormatan turun atas keluargamu masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri, kita tutup dengan pujian Rumah Doa di bagian refnya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu,
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu minggu depan pada tema yang sama. Doa malam terakhir di Taman Getsemani.